Shalom, selamat malam jemaat sekalian yang kasih Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam mesbah keluarga GKR Gedong. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mematikan dosa yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-9. Tetapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam mesbah keluarga GKR Gedong. Berkati setiap kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya boleh dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Ini doa kami Bapa, demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-9. Jika sudah mendapatkannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita baca menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah tidak mungkin berbuat dosa lagi. Tetapi kalau kita boleh jujur dengan diri kita sendiri hari ini, saya rasa kita masih sangat bergumul dan berjuang untuk melawan dosa tersebut. Nah, di sini kita mulai berpikir, apakah benar anak-anak Tuhan itu bebas dari dosa seutuhnya? Namun kalau kita perhatikan, sejak pasal yang pertama, Yohanes sudah menjelaskan kepada para pembacanya bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang harus mengaku bahwa diri mereka akan terus berjuang dengan dosa sampai kepada nanti tiba waktunya pembebasan yang sejati, yaitu ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua ke dunia ini, yaitu masa penghakiman. Ayat yang tadi kita baca sebenarnya memberikan suatu pengharapan kepada para pembacanya bahwa orang percaya harusnya memang tidak bisa untuk berbuat dosa lagi, karena Tuhan Yesus sudah ada dalam diri mereka, dan karena itu Roh Kudus tinggal dalam diri mereka, dan karena itu orang-orang percaya dimampukan untuk menang melawan dosa. Firman Tuhan itu memberikan kita pengharapan dan kekuatan bahwa dalam segala hal kita itu diberikan kemampuan loh untuk terus menang melawan dosa. Dan bukan berarti kita tidak bisa untuk jatuh dalam dosa. Berbeda sekali antara kita jatuh dalam dosa dan menikmati dosa. Bagi orang-orang percaya, harusnya ketika dia berbuat dosa, dia akan merasa bersalah dan datang ke hadirat Allah, memohon ampun, dan tidak mau melakukan itu lagi sampai selama-lamanya, meskipun harus terus berjuang dan bergumul. Tetapi bagi orang-orang yang hari ini masih menikmati dosa, meskipun dia sudah bilang percaya kepada Tuhan, sebenarnya itu menunjukkan bahwa orang tersebut belum bertobat dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin bagi anak-anak Allah untuk menikmati dosa tersebut. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, kalau boleh jujur, ada 3 hal yang sebenarnya membuat kita harus sadar betapa dosa itu mengintai kita sebagai manusia yang masih ada di dunia ini. Pertama adalah dalam kedagingan kita. Dalam diri kita, kita masih ada nafsu yang kalau tidak kita kendalikan, kita bisa melakukan dosa. Entah itu kesombongan, iri hati, pikiran-pikiran kotor, dan tindakan-tindakan lainnya yang berasal dari natur dosa kita sebagai manusia. Lalu yang kedua adalah dari dunia ini. Jemaat sekalian, di dunia ini kita masih sangat-sangat kecil pengaruhnya. Tetapi dunia ini telah jatuh dalam dosa.
Sehingga banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang membuat kita bisa salah mengerti tentang konsep firman Tuhan. Pengetahuan yang benar tetapi dipraktikkan dengan salah akan menjadi salah. Contoh jemaat sekalian, kita mungkin sering mendengar khotbah yang tampaknya bersifat moral dan sangat enak didengar. Tetapi kalau kita pertanyakan lebih dalam lagi, kita berpikir lebih lagi, kok hanya bersifat dengan moral, dengan kebaikan. Atau bahkan ada beberapa orang yang mengajarkan tentang kasih tanpa memandang bulu, memberikan kasih yang sebesar-besarnya. Tapi sesungguhnya Alkitab mengajarkan tentang kasih itu adalah mengasihi orang tersebut sambil membawa kepada Kristus, membebaskan mereka dari dosa. Tetapi kalau hanya memberikan kasih tanpa mengajak kepada Kristus, seringkali kita mendengar perkataan seperti ini, bukan? Adalah kita mengasihi orangnya, tetapi kita membenci perbuatan. Beberapa orang menafsirkan bahwa itu adalah perkataan yang sangat-sangat munafik sebagai orang percaya. Tetapi itulah kasih yang sejati. Kasih yang harusnya bukan hanya mengasihi orang tersebut, tetapi membebaskan orang tersebut dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu kita mungkin juga pernah berpikir, oke, kalau cinta uang adalah akar dari kejahatan, saya tidak cinta uang, tetapi saya boleh dong mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan saya. Atau saya boleh dong mencari uang dengan alasan yang sebanyak-banyaknya itu untuk kepentingan gereja, untuk pelayanan, dan sebagainya. Alhasil, tentu lambat laun kita sebenarnya sedang akan mencintai uang itu yang membawa kepada akar dari segala kejahatan. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini yang bisa membuat kita tersesat. Bahkan jemaat sekalian, kita harus sadar bahwa iblis itu lebih daripada kita, atau kita tidak bisa menggapai iblis itu karena dia terlalu pintar dan terlalu licik untuk menyesatkan pikiran kita. Kita harus terus waspada seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap untuk menelan kita. Dari sini kita diberikan pengharapan dari ayat yang tadi, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9, bahwa kita anak-anak Allah harusnya tidak lagi berbuat dosa. Dan karena apa? Karena kita sudah mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah juru selamat dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kalau kita tidak mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dosa itu akan mengintai kita dan kita tidak akan bisa mematikan dosa itu. Hari ini di dalam mesbah keluarga ini, jemaat sekalian, mari kita sharingkan dengan keluarga kita dosa-dosa apa saja yang mungkin kita sedang sembunyikan, atau yang mungkin sedang kita nikmati, atau yang sedang kita usaha untuk mematikannya. Karena kita tidak pernah bisa menang melawan dosa kalau kita sendirian dan tanpa pengetahuan yang benar, tanpa disiplin rohani yang baik, dan tanpa kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita akan mengerti apa makna dari pengampunan itu dalam diri kita. Akhirnya kita akan terus berusaha mati-matian untuk mematikan dosa itu. Mari sharingkan dengan keluarga kita, karena keluarga adalah lembaga terkecil yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa bertumbuh, mewariskan iman, dan saling mengkoreksi, sehingga semakin hari memuliakan Tuhan dan hidup semakin serupa dengan Dia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami sadar bahwa hidup kami masih perlu berjuang untuk melawan dosa dan mematikan dosa. Kami bersyukur karena kami tidak sendirian, karena Engkau ada dalam diri kami, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, dan bersama keluarga kami mau terbuka, kami mau sama-sama bergumul dan memenang melawan dosa yang sedang kami hadapi hari ini, yang sedang kami gumuli hari ini, supaya hidup kami sekeluarga, pribadi lepas pribadi, papa, mama, anak, kakek, nenek kami, bisa sama-sama saling membangun, menopang, menolong, untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa yang doa kami. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, sampai di sini mesbah keluarga kita. Silahkan untuk sharingkan pergumulan tentang dosa tadi. Dan mari kita sama-sama menjadi keluarga yang saling membangun, yang kudus dan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di mesbah keluarga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.